IndiHome, dekatkan pengalaman. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana kebijakan pelarangan thrifting di Indonesia ini. Bang Fernando tadi sudah mendengar ya, sebagai wakil rakyat sudah mendengar bagaimana suara aspirasi dari masing-masing kelompok masyarakat yang kemudian ikut terlibat dalam bisnis thrifting ini. Pertanyaannya, kalau kemudian semangatnya ingin terus mempertahankan usaha yang baik karena Bang Rifai dan teman-teman juga UMKM, jalan tengah atau solusinya yang kemudian sudah coba di-challenge di ruang aspirasi publik di DPR ini seperti apa? Ya, jadi kita harus tarik mundur sedikit ya. Kenapa kita melarang barang impor, barang bekas pakaian ini impor kita larang? Itu awal mulanya kan Permendak nomor 40 tahun 2022. Nah, itu kan juga Pak Menteri Perdagangan pada saat itu juga membuat peraturan ini, bukan ujuk-ujuk aja, pasti ada alasan-alasannya. Salah satu alasan-alasan tadi disampaikan teman-teman di Surabaya tadi, masalah penyakit, terus masalah industri dalam negeri juga, tekstil dan seterusnya gitu. Jadi memang kita melakukan peraturan ini nggak semata-mata hanya mematikan industri ini, enggak. Jadi kita ada banyak alasan-alasan yang kita lakukan itu. Dan faktanya hari ini pada saat ini dilarang, memang itu kan 2022. Nah, justru saya menyayangkan kenapa Pak Purbaya kenapa Menteri Keuangan baru sekarang ini. Mesti kan Menteri Keuangan yang dulu melakukan ini kan. Ini kan gitu. sudah berlangsung sangat lama. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan daripada kita nggak mulai kan, mending harus mulai sekarang. Tapi kan saya yakin Pak Purbaya ini nggak sendirian. Dan dia tuh ada presiden yang di atasnya Pak Prabowo Subianto yang bisa mengkoordinir. Dan dia bisa mengkolaborasi dan bisa orkestrasi seluruh kementeriannya ini supaya gimana caranya thrifting ini kita tutup, impor ilegal kita tutup, tapi pedagang-pedagang thrifting ini tetap ada. Itu solusinya tadi udah saya sampaikan di awal bahwa Kementerian UMKM di bawah Pak Maman Abdurrahman itu udah bekerja cepat untuk menginventaris semua produk dalam negeri yang bisa diperdagangkan kepada pedagang-pedagang thrifting. Ada 1.300 loh. Dan plus ada skema-skema bisnis yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM nanti dikolaborasikan antara pedagang-pedagang thrifting ini dengan produk-produk dalam negeri gitu. Itu menurut saya udah solusi yang terbaik. Itu adalah nih momentum bagus bagi kita untuk kita menghidupkan produk-produk dalam negeri lagi, momentum baik kita untuk kita berdikari, berdiri di kaki sendiri untuk kita bangga kepada produk Indonesia dalam negeri yang kita perdagangkan gitu. Nah, kalau produk dalam negeri ini bukan kita yang perdagangkan, terus siapa lagi Mbak Ken yang perdagangkan? Kan gitu kan. Kita semangatnya harus sama-sama seperti itu. Jadi kita harus sama-sama membangun negara ini dalam sektor tekstil ini untuk kita memperdagangkan produk-produk dalam negeri. Tadi Bang Sarman juga udah menyampaikan banyak sekali pedagang-pedagang yang mengeluh masalah ini kan gitu. Ya kita sama-sama Pak Rifai juga nggak usah khawatir. Nanti kita akan padukan nih Kak Menteri UMKM di Komisi 7, ntar saya akan kolaborasi, Menteri Perdagangan juga saya akan panggil. Nanti kita akan kolaborasi. Jadi jangan sampai ini saya pastikan jangan sampai pedagang-pedagang thrifting ini mati gara-gara peraturan ini. Nggak boleh peraturan itu yang tidak diinginkan oleh teman-teman Bang Rifai dan pedagang thrifting. Tapi kan begini Bang, permasalahannya mengganti entitas bisnis ya, komoditi bisnis tadi dari pakaian bekas impor, kemudian nanti akan dipasok dari dalam negeri. Ini kan juga butuh effort kayak gitu, apalagi tadi Pak Sarman juga bilang industri dalam negerinya sendiri sudah siap belum? Sedangkan dapur atau kemudian kebutuhan dari para pedagang thrifting ini tidak bisa ditunda. Jangan khawatir, sudah pasti akan siap. Kementerian UMKM sudah siap, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian semua udah dirapatkan di istana pada saat itu. Mungkin Rifan juga tahu juga itu Pak Prabowo udah menginstruksikan ini untuk persiapan itu semua. Nggak usah khawatir, pasti akan siap. Siap nggak siap harus siap. Kita menjelang Natal nih, menjelang Tahun Baru, menjelang Idul Fitri, Ramadan. Iya, betul. Ini semua harus siap. Jadi nanti eksekutif itu kementerian itu harus kerja keras untuk gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini nggak boleh sampai kehabisan barang, Mbak. Oke. Gitu. Pak Sarman, singkat mungkin, siap tidak siap harus siap kemudian untuk bisa ikut mendukung jalan tengah terbaik sebagai solusi dari permasalahan ini. Saya sangat yakin ketika pemerintah tegas ya untuk melarang praktek-praktek thrifting ini, maka industri-industri padat karya kita, konveksi-konveksi UMKM kita akan semakin produktif. Karena apa? Karena peluang mereka menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu akan sangat-sangat terbuka, tidak lagi dihantui oleh masuknya barang-barang atau katakanlah pakaian-pakaian bekas ilegal yang selama ini sangat mengancam. Itu pertama. Yang kedua tentu yang tadi dikatakan oleh Pak dari DPR bahwa kita harus melakukan
perlindungan terhadap pedagang-pedagang kecil kita dari barang-barang bekas dari luar negeri. Jadi ini harus kita lindungi mereka supaya jangan mereka lagi menjual, tapi juallah produk-produk Indonesia yang saat ini tadi sampaikan juga sama Pak Fernando itu hampir 1.300 brand yang sudah siap juga dipasok ke pasaran dalam hal ini. Nah tentu ini yang saya katakan tadi perlu memang adanya stimulus-stimulus dari pemerintah, bagaimana juga melakukan pembinaan terhadap UMKM kita, terutama UKM-UKM penjual-penjual pakaian-pakaian ini ya, supaya masa transisi ini betul-betul juga bisa memastikan bahwa usaha mereka akan tetap berlanjut dan produktif begitu. Baik Pak Sarman. Bang Rifai, seperti apa 1.300 brand dari Indonesia siap menggantikan komoditi bisnis Bang Rifai dan juga teman-teman, termasuk harapannya seperti apa Bang? Jadi begini, merubah suatu produk itu yang untuk kita perjualkan tidak seperti orang makan cabai dimakan hari ini langsung terasa pedasnya. Karena kenapa? Orang sudah terbiasa. Kita misalkan sudah terbiasa jual produk thrifting. Tiba-tiba masuk produk dari pemerintah. Oke. Apakah ini akan jalan? Pertanyaannya itu, apakah akan jalan? Kalau jalan ya syukur. Artinya kita sepakat nih. Kita ini sebagai anak bangsa semua harus kolaborasi untuk memajukan UMKM. Kita sepakat itu. Kita nggak ada apa, tidak dan ada. Siap mendukung juga ya, kalau memang siap betul mendukung. bisa. Tapi yang kita harapkan itu sekarang adalah oke, ini sekarang ada dari pemerintah, dari Kementerian UMKM membuat terobosan, untuk memasukkan yang brand-brand 1.300 tadi. Tapi maksudnya sambil ini berjalan, ya dikolaborasi dulu gitu loh. Jangan langsung ditebas, dimatikan. Ini tadi momen kita ini Natal Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri. Berdekatan semua berbarengan. Artinya kalau dari sisi pedagang, ini momen yang ditunggu-tunggu para pedagang. Dalam 1 tahun yang ditunggu-tunggu ya begini. Padahal justru di momen ini ya dengan kebijakan yang mulia Pak Purbaya, ya kita nggak ada lagi stoknya, apa yang mau kita jual. Jadi mudah-mudahan kita yang pasti dari pedagang, dari sisi pedagang, kita tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kita harapkan solusi. Jadi kita ini pedagang ini sebenarnya korban. Kami ini adalah pelaku yang sudah berusaha di bidang ini cukup lama, dibiarkan. Tapi begitu ada perubahan, ada peraturan baru, ada undang-undang yang lebih menegaskan lagi, harus dirubah produknya. Artinya kan butuh penyesuaian. Jadi nggak bisa serta-merta dirubah jenis jualannya terus akan jalan. Apa jaminannya? Apa akan jalan? Terus kalau nggak jalan, apakah ini nanti manusia-manusia yang bergantung hidup di thrifting ini akan bertahan? Artinya jutaan lagi akan tambah pengangguran-pengangguran baru. Baik. Nanti kalau nggak jalan laporkan ke DPR, Bang. Nanti kita siap. Artinya ruang publik selalu terbuka untuk mendengarkan bagaimana kemudian laporan yang terjadi juga di lapangan. Yang kita tunggu adalah tadi ramuan solusi terbaik, jalan tengah untuk semua pihak, tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Tadinya kita harapkan tuh ada dari pihak Kementerian Perdagangan sebenarnya. Kita harapkan hal yang sama, tapi mungkin di ruang yang berbeda nanti akan bisa kemudian difasilitasi. Tapi terima kasih ya Bapak-Bapak untuk perbincangannya semua malam hari ini. Saya bisa tambahkan sedikit? Sedikit sekali Pak Sarman. Ya, jadi gini, kita harus menyemangati Pak Rifai dan kawan-kawan bahwa yang nantinya mereka jual juga pakaian yang sama. Hanya bedanya ini lokal dan pakaian bekas. Saya yakin produsen, para konsumen akan mencari pakaian makanan itu merupakan salah satu kebutuhan utama dari. Baik, kita tunggu optimismenya jalan tengah terbaik. Terima kasih Bang Fernando, terima kasih Bang Rifai, terima kasih Pak Sarman malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.